Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nur Fitri dari Prodi Kebidanan Sarjana Terapan Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya mengajak teman-teman untuk membahas soal fitnet berjumlah 5 soal, sekaligus pembahasannya yang bertemakan kunjungan ulang dan anemia pada kehamilan. Sebelum kita memulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita memulai dengan nomor 1. Soal nomor 1. Seorang perempuan usia 35 tahun, G1P0A0, hamil 32 minggu, datang ke klinik dengan keluhan lemah. Hasil anamnesa tampak lemah, konjungtiva merah muda, tekanan darah 120 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 30 cm, buka, presentasi kepala, DJJ 120 kali per menit, hemoglobin 10 gram per desiliter. Bidan memberikan tablet Fe dan asam folat. Kapan waktu yang tepat untuk mengevaluasi keefektifan asuhan pada kasus tersebut? A. 1 minggu, B. 2 minggu, C. 3 minggu, D. 4 minggu, E. 5 minggu. Pembahasan soal. Sebelum kita bahas, kita tentukan kata kuncinya terlebih dahulu. Kata kuncinya adalah kehamilan 32 minggu, yang artinya kehamilan trimester 3 dan kadar Hb 10 gram per desiliter yang dikategorikan dengan anemia ringan. Perlu kita ingat bahwa apabila kadar Hb 10 gram per desiliter untuk kehamilan trimester 1 dan kehamilan trimester 3 dikategorikan dengan anemia ringan. Sedangkan untuk kehamilan trimester 2 dengan kadar Hb 10 gram per desiliter masih dalam batas normal. Jadi, untuk melihat keefektivitasan tablet Fe dan asam folat pada kasus anemia ringan tersebut adalah 4 minggu. Dalam waktu 4 minggu akan terlihat perubahan pada ibu tersebut. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. 4 minggu. Nomor 2. Seorang perempuan umur 30 tahun, G2P1A0, hamil 32 minggu. Datang ke PMB dengan keluhan merasa sesak nafas sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesa merasa penuh di perut bagian atas. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80 mmHg, pernapasan 20 kali per menit, nadi 85 kali per menit, TFU 30 cm, bagian bawah teraba lunak dan tidak melenting, sedangkan bagian atas teraba bundar, keras, dan melenting. DJJ 147 kali per menit terdengar jelas di atas pusat. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dianjurkan pada kasus tersebut? A. Berjalan santai, B. Gerakan dorsal recumbens, C. Gerakan kniches, D. Gerakan macrobed, E. Posisi Trendelenburg. Soal. Sebelum kita bahas, kita tentukan kata kuncinya terlebih dahulu. Kata kuncinya adalah bagian bawah teraba lunak dan tidak melenting, sedangkan bagian atas teraba bundar, keras, dan melenting. Artinya, dalam pemeriksaan ini adalah presentasi bokong. Jadi, asuhan yang tepat untuk presentasi bokong ini adalah gerakan kniches. Karena sesuai dengan hukum gravitasi, maka posisi terberat janin atau kepala janin yang tadinya ke atas akan berputar posisi menjadi ke bawah. Jadi, gerakan yang tepat adalah gerakan kniches. Jawabannya adalah C. Gerakan kniches. 3. Seorang perempuan usia 28 tahun, G3P1A1,
hamil 32 minggu, datang ke Polimes dengan keluhan bengkak pada kaki sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesa, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, TFU 30 cm, UK, presentasi kepala, DJJ 147 kali per menit teratur, protein urin negatif. Bidan menganjurkan untuk mengurangi konsumsi garam, mengurangi aktivitas berjalan kaki, dan ketika tidur kaki diganjal dengan bantal. Kapan rencana kunjungan ulang pada kasus tersebut? A. 1 minggu, B. 2 minggu, C. 3 minggu, D. 4 minggu, E. 5 minggu. Pembahasan soal. Kita bisa melihat dari hasil pemeriksaan pada kasus tersebut. Jika kita lihat hasil pemeriksaan, semuanya masih dalam batas normal. Kunjungan ulang pada trimester 3 dilakukan minimal 2 minggu sekali sebelum usia kehamilan 36 minggu. Akan tetapi, apabila usia kehamilan di atas 36 minggu, maka kunjungan ulang dilakukan 1 minggu sekali. Jika kita lihat dari kasus tersebut, usia kehamilan adalah 32 minggu, yang artinya kurang dari 36 minggu. Jadi, kunjungan ulangnya adalah 2 minggu. Jawaban yang tepat adalah B, 2 minggu. Soal nomor 4. Seorang perempuan G1P0A0 hamil 26 minggu datang ke PMB dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesa, keluhan disertai mudah lelah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 20 cm, DJJ 146 kali per menit teratur, HB 10 gram per desiliter, protein urin negatif. Diagnosa apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Anemia fisiologi, B. Anemia patologi, C. Gejala hipotensi, D. Kehamilan nol posisi, E. Suspek bayi kecil. Pembahasan soal. Sebelum kita bahas, kita tentukan kata kuncinya. Kata kuncinya adalah kehamilan 26 minggu, yang artinya kehamilan trimester 2, dan hasil pemeriksaan hemoglobin 10 gram per desiliter. Jadi, jawaban yang tepat adalah anemia fisiologis, karena pada ibu hamil akan mengalami pengeceran volume darah. Jadi, hemoglobin 10 gram per desiliter masih dikatakan normal untuk kehamilan trimester 2. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Anemia fisiologis. Soal nomor 5. Seorang perempuan umur 25 tahun, G2P1A0, hamil 37 minggu, datang ke PMB untuk melakukan kunjungan ulang. Ibu mengeluh sering merasa lelah dan lemas, pusing, kaki dan tangan merasa dingin. Hasil pemeriksaan, konjungtiva pucat, wajah, bibir, dan kuku terlihat pucat. Tekanan darah 100/80 mmHg, nadi 105 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 30 cm, UK, kepala belum masuk PAP, DJJ 120 kali per menit, hemoglobin 9 gram per desiliter. Diagnosa apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Anemia berat, B. Anemia ringan, C. Anemia sedang, D. Bayi besar, E. Panggul sempit. Soal.
Karena dari hasil pemeriksaan kadar Hb ibu adalah 9 gram per desiliter, maka jawabannya adalah B, anemia ringan. Kita tahu bahwa dikatakan anemia berat apabila kadar Hb kurang dari 7 gram per desiliter. Anemia ringan 9-10 gram per desiliter, dan untuk anemia sedang apabila kadar Hb 7-8 gram per desiliter. Maka jawabannya adalah B, anemia ringan. Dan pembahasan soal dari kami mohon maaf apabila banyak kurangnya. Dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.